Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Medan, terkhusus kepada Pak Heru Rianto dan Ibu Gunani yang saat ini mengikuti program calon guru penggerak angkatan 9. Pada saat ini kita tidak lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kedua selawat salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini diangkat oleh beliau berdua terkait bahwasanya budaya positif yang dimaksud sini adalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, khususnya lingkungan sekolah SDN 1 Medan Rejo, yang mana budaya positif ini tentu saja yang dimaksudkan adalah termasuk di dalamnya adalah meliputi satu kedisiplinan, karena kita semua adalah aparatur sipil negara dan sebagai guru ini kita harus menerapkan budaya positif disiplin. Yang mana yang kedua istilahnya ya motivasi untuk menuju ke arah yang lebih baik dan budaya-budaya positif yang lain, tertib dalam segala hal. Tentu saja nek guru tertib pembuatan perangkat ajar, terus tertib administrasi, dan di sini diangkat oleh beliau berdua agar kita semua bukan mengurui tapi untuk mengingatkan kembali, itu merefresh kembali, agar kita sebagai guru ini tidak akan lupa dengan tupoksi kita. Maka dari itu budaya positif yang ada di sini yang sudah berjalan ini seumpama namanya dipupuk kembali. Yang mana budaya positif yang kemarin sudah bagus, disiplin, baik waktu, tentang perangkat pembelajaran dan administrasi yang lain terkait dengan kemajuan SDN 1 Medan Rejo ini sudah bagus. Tetapi beliau berdua ini perlu memupuk kembali, merefresh kembali agar kita semuanya tetap mengutamakan tentang hal-hal yang baik untuk ditingkatkan kembali untuk budaya positif. Apalagi saat ini era zamannya sudah seperti ini, era zaman kemajuan. Kadangkala hal yang kurang baik ini bisa masuk, namun demikian ini mari kita apresiasi rekan kita ini yang mengangkat kembali budaya positif yang ada di lingkungan SDN 1 Medan Rejo. Dan saya selaku yang dituakan kepala sekolah di sini memberikan sinyal yang tertinggi untuk beliau berdua untuk mengikuti program guru penggerak agar menjadi suri tauladan dengan rekan-rekannya yang belum. Kepada rekan-rekan yang belum menjadi guru penggerak, jangan putus asa, ikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Heru Rianto dan Bu Gunani. Selamat kepada beliau berdua, Pak Heru dan Bu Gunani, untuk selalu semangat dan tetap semangat untuk mencapai prestasi dan kemajuan yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, dengan adanya guru penggerak ini memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk menuju ke arah budaya yang lebih baik dan positif. Sekian dari saya, mungkin ada kurangnya mohon maaf. Saya selaku yang dituakan di sini mengajak pandangan semuanya untuk mengikuti program-program yang lebih baik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Masih. Badan 1. Kalau saya begini berarti bilangnya oke ya. Badan 1. Oke. Kalau saya lagi begini bilangnya yes. Badan 1. Yes. Badan 1. Oke. Badan 1. Yes. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru Badan 1. Hari ini saya bersama Bapak Heri Wuryanto akan memaparkan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata untuk tugas kami di modul 1.4. Ya, jadi aksi nyata kami nanti saya dengan Bapak Heri Wuryanto akan memaparkan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next Pak Ian. Salam dan bahagia. Saya berharap Bapak Ibu Guru di sini semuanya selalu merasa berbahagia, selamat dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam keadaan bahagia juga. Mengapa kok selalu berbahagia? Karena tugas kita di sini semuanya adalah mendidik anak-anak bangsa sebagai penerus bangsa. Next Pak Ian. Nah, biar kita nanti tambah semangat, coba Bapak Ibu Guru kita berdiri sebentar. Coba untuk berdiri sebentar. Ya. Kita akan olahraga dulu. Namanya ice breaking sambil biar tak pegal. Karena tadi Bapak Ibu Guru sudah dari kelas, sudah mengajar sebentar di kelas. Hari ini kita ice breaking dulu. Yuk, Bu Yen, lanjutnya. Putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Bulan melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu dari dua, satu dari tiga. Dua jari kiri, guru menjadi empat, buat tepat. Dua jari kiri, guru menjadi enam, buat mengarah. Empat jari kiri, guru menjadi delapan, buat berikan. Lima jari kanan, lima jari kiri, guru menjadi sepuluh. Siap berdoa. Tangan Bapak Ibu Guru lewat semuanya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, ice breaking ini ya biasanya kita kan kalau mau pagi-pagi itu pasti kita membiasakan anak didik kita untuk apa? Berdoa ya. Jadi sebagai rasa syukur bahwa kita semua bisa berkumpul belajar bersama di dalam kelas. Nah, lanjut Bu. Latar belakang kegiatan kami pada pagi hari ini yaitu dalam rangka membentuk karakter baik bagi murid, maka perlu dibangun sebuah
positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Fakta, murid melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan guru dan yang lainnya. Ketaatan pada peraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari dalam hati. Kita sebagai guru harusnya berusaha menciptakan iklim pendidikan di sekolah yang mampu membiasakan seluruh warga sekolah, terutama peserta didik, untuk melakukan budaya positif. Ya, jadi benar ya Bapak Ibu guru, kita biasanya sering menemukan anak didik kita itu kalau di sekolah ya sudah takutnya ketika berada di sekolah saja, ketika hanya melihat bapak guru A, takut hanya pada bapak guru B. Tapi mungkin kalau ketemu dengan bapak ibu guru yang lain dari sekolah lain, bisa jadi perlakuan atau sikapnya itu berbeda ketika berada di sekolah. Atau bisa jadi ketika anak tersebut berada di sekolah, hingga-hingginya bagus, engke, boten, tetapi ketika sampai di rumah, ditimbali bapak ibunya langsung, misalnya ya, dapat, atau mungkin titis, gitu. Nah itu ya, kita kan tidak tahu ya, bapak ibu ya, kita tidak tahu apa namanya perlakuan mereka ketika berada di rumah. Makanya ini perlunya kita sebagai guru ini membiasakan mereka untuk melakukan sebuah budaya yang positif. Artinya mereka melakukan kegiatan itu dari dalam hati. Jadi tidak karena dari luar, tidak karena pengen dipuji gurunya, tidak karena pengen dilihat baik oleh gurunya, tetapi kita berusaha membiasakan mereka untuk melakukan sebuah kegiatan itu berdasarkan dari motivasi anak tersebut. Lanjut Bu. Nah, ini yang dinamakan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru semuanya, karena kita ini sudah memasuki kurikulum merdeka yang mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan juga kelas 5. Bapak Ibu guru semuanya pastinya sudah mengenal nanti yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam budaya positif ini kita harus bisa membiasakan anak untuk bisa menjadi berkembang kepribadiannya sesuai dengan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan budaya positif ini perlu dilaksanakan di sekolah kita, terutama di Medan 1, yaitu yang pertama membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jelas, karena tujuan utama kita nanti berpedoman pada profil pelajar Pancasila, maka sudah seharusnya tujuan budaya positif yang akan kita laksanakan bersama nanti harus membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin. Artinya begini Bapak Ibu, jadi anak tersebut merdeka dengan disiplin. Biasanya anak itu kalau didisiplinkan itu kesannya kan takut ya. Setelah misalnya kamu harus begini, setelah itu takut, tapi biasanya bisa jadi kembali lagi ke perilakunya yang semula. Nah, di budaya positif ini kita usahakan nanti anak tersebut merdeka. Artinya bukan terus merdekanya bebas liar, tidak, tapi sesuai dengan keinginan mereka, tapi tetap harus berpedoman dengan perilaku yang baik, ya, sesuai dengan disiplinnya. Yang ketiga, tujuan budaya positifnya adalah menumbuhkan budaya positif
melalui keyakinan kelas. Nah, ini nanti bisa juga dipraktekkan di masing-masing kelas Bapak Ibu guru semua. Jadi setiap kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa dibentuk sebuah keyakinan kelas. Konsep inti budaya positif dalam kegiatan kami berdua, yaitu saya dan Bapak Heru, nanti ada beberapa materi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan juga ada segitiga restitusi. Nah, materi pertama kita ini dalam kehidupan, dalam pembelajaran kita sehari-hari, pasti Bapak Ibu sudah mengenal semuanya ya. Jadi ada paradigma belajar. Biasanya kalau kita mengajar itu biasanya guru di depan. Ya, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu guru berada di depan, kemudian muridnya duduk yang rapi di depan kita. Nah, terus biasanya juga guru ini biasanya sebagai pusat pembelajaran. Kalau kita tidak menjelaskan, maka anak-anak biasanya tidak tahu. Pokoknya pusat satu-satunya adalah guru, ya. Nah, kemudian setelah ini nanti adanya perubahan paradigma belajar dari yang berpusat, guru yang sebagai pusat pembelajaran, kita nanti akan mengubah bersama paradigma belajar itu anak-anaklah yang nanti akan belajar secara mandiri. Tugas kita tidak mencolokkan anak, tidak melepaskan anak begitu saja, tidak, tetapi kita menuntun, ya. Jadi kita menuntun kegiatan anak supaya anak lebih kreatif, lebih bisa mengapresiasi dirinya untuk melaksanakan tugasnya saat belajar di dalam kelas. Nah, inilah yang dinamakan perubahan paradigma pembelajaran, yang awalnya berorientasi pada guru, kemudian siswa kita biasanya sebagai objek kita yang akan kita beri pelajaran. Kemudian proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kita juga yang menentukan. Pokoknya nanti jam pertama harus matematika, jam kedua harus IPAS, jam ketiga harus seni, misalnya ya. Kemudian tujuan utamanya menitik beratkan pada penguasaan materi pembelajaran. Jadi tujuannya pokoknya ya kita selesaikan materi, setelah itu anak sudah tahu, sudah selesai. Itu kalau pakai yang dulu, ya. Nah, setelah ada perubahan paradigma pembelajaran, maka siswa ini sebagai orientasi utama. Kemudian siswa juga sebagai subjeknya, tidak sebagai objek lagi, ya, tetapi dia sebagai subjek, sebagai pelaksana pembelajaran tersebut. Kemudian proses pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Anak bisa belajar di kelas, bisa diajak di lingkungan, bisa diajak di sekitar lingkungan sekolah, ya. Pokoknya tidak tertuju satu tempat saja, tapi pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. Kemudian tujuan utamanya dalam pembelajaran ini, perubahan paradigma, ya, itu pembentukan tingkah laku yang lebih luas, ya. Jadi tidak pengetahuan yang pengen dikejar, tetapi lebih ke pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Nah, ini ya pembelajaran dengan paradigma baru, karena kita juga menggunakan kurikulum Merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa.
serta memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tujuan utama kita di kurikulum Merdeka ini, bahwa pembelajaran yang kita laksanakan bersama harus berpedoman pada profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila tersebut ada beberapa tingkah laku atau sikap yang akan kita capai. Ya. Jadi di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas ini ya, ini utama ya, karena kita semuanya punya Tuhan Yang Maha Esa, maka di sekolah pun tujuan utamanya membentuk karakter anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian ada juga berkebinekaan global. Kalau ini karena di sekolah ini murid-murid kita kan beragam, bisa jadi dapat pindahan dari Papua atau mungkin dari Kalimantan, ikut orang tuanya pindah ke Jawa ada, atau dari Sumatera ke Jawa juga ada. Nah, keberagaman di dalam kelas inilah yang bisa kita jadikan bahwa kita semua anak didik kita ini punya berkebinekaan global ya. Jadi harus tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau di situ kita ada yang dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan, ya sudah disamakan karena kita semuanya sama, berkebinekaan global. Kemudian ada juga tujuannya dalam profil pelajar Pancasila adalah bergotong royong. Nah, ini untuk membentuk karakter anak bergotong royong, biar mereka tidak merasa individualisme, tidak merasa aku, kamu, I, you. Kalau Pak Ustadz katanya begitu ya Kak ya, I, you. Aku, kamu terserah. Tidak begitu, tetapi harus kita berikan pengertian bahwa kita ini hidup bersama, kita bisa melakukan kegiatan bergotong royong bersama. Pilar berikutnya ada yang namanya kreatif. Ini anak bisa dilatih juga dengan berkreatif. Dalam satu pembelajaran mungkin ada anak yang suka menggambar, ada yang suka menyanyi, ada yang suka bercerita. Itu bisa nanti dimasukkan, misalnya tugas, coba buatlah puisi. Bukan aku nggak suka puisi, nggak suka aku. Ya sudah, kamu hobinya apa? Gambar. Berarti dia kreatif, bisa menggambar, terus baru ditambahin tulisan puisi. Aduh, aku nggak konsul. Tak buat lagu ya bu, boleh. Mungkin ada yang suka nyanyi, dibuat lagu ya. Jadi diberikanlah kebebasan mereka, kemerdekaan mereka untuk memilih atau mengerjakan tugas itu sesuai dengan minat mereka. Kemudian ada pilar yang bernalar kritis. Nah, ini bisa dilatih dengan kegiatan diskusi. Nanti di dalam diskusi anak-anak bisa bersama-sama memecahkan persoalan atau permasalahan yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Pilar berikutnya mandiri. Nah, ini mandiri juga tidak boleh kelewatan. Mentang-mentang sudah diberikan kebebasan untuk bergotong royong, kemudian anak-anak tidak diberikan rasa mandirinya. Rasa mandirinya untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri tetap harus ada dalam pilar profil pelajar Pancasila. Next pen. Nah, ini kalau biasanya biar kita mudah menghafal profil pelajar Pancasila di kelas, ini bisa dengan lagu begini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba ya Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Pelajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Bapak Ibu guru hebat semuanya, dipikirkan disiplin. Ini saya mau minta bantuan yang senior saja. Ibu, monggo kalau kata disiplin, kalau jenengan pribadi disiplin, berarti disiplin menurut panjenengan? Bekerja tepat waktu. Oh yang junior nih yang baru Pak Adri, boleh disiplin Pak Adri. Disiplin kalau menurut jenengan itu apa? Disiplin itu mematuhi aturan. Mematuhi aturan. Satu lagi Pak Heru. Monggo Pak Heru, dan disiplin apa Pak Heru menurut jenengan? Disiplin menurut saya itu berperilaku menurut aturan yang ada, dan kalau di anak-anak yang menurut keyakinan kelas yang disepakati. Oke, terima kasih jawaban Bapak Ibu guru hebat semuanya. Oke, jadi disiplin ini kalau saat tiba-tiba disodori kata disiplin itu, jawaban saya pasti sama dengan Bu Sugiarto ya, disiplin tepat waktu. Nah, Pak Adri juga begitu, disiplin mematuhi aturan. Oke, kalau Pak Heru mungkin ini sudah disiplin yang lebih bagus lagi, disiplin dalam arti yang lainnya sudah lebih baik lagi. Coba biar kita lihat disiplin itu apa. Nah ini arti kata disiplin. Saya pindah tempat dulu. Disiplin menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School, semoga benar ya Bu Ani, presentasinya. Disiplin 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi ternyata arti kata disiplin itu dari menurut Gossen itu artinya adalah belajar. Sedangkan kata disiplina itu ya, itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid atau bisa juga pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah ini ya, jadi menurut beliau Diane Gossen ini, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga mereka harus membangun motivasinya itu harus motivasi intrinsik dari dalam, bukan motivasi yang dari luar atau ekstrinsik. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Iya, menurut saya dulu itu juga begitu. Disiplin itu identik dengan kata tata tertib. Ya. Kemudian harus teratur dan juga kepatuhan pada peraturan. Patuh pada peraturan seperti tadi ya, tepat waktu sesuai dengan aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Iya, saya begitu sama ya. Jadi disiplin, kalau kamu tidak melakukan sesuai dengan aturan, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Itu biasanya menurut saya juga kata disiplin. Nah, ini ya, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, ternyata berlainan. Kalau disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi kalau sudah diberikan kata kamu harus berdisiplin, ini di otak ini langsung mikirnya, saya sudah ada hukuman gimana gitu ya. Nanti aku nggak berangkat tepat aku, mesti aku dapat hukuman. Aku besok kalau nggak mengerjakan PR atau tugas dapat hukuman juga. Berarti aku nggak disiplin, besok ada hukuman. Itu paradigma kata disiplin menurut kita ya. Nah, ternyata ini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan
kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Ini kalau Ki Hajar Dewantara itu selalu mendengungkan kalau murid itu harus merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara? Disiplin yang dimaksud menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi berasal dari dalam dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara berusaha membuat anak itu disiplin, tapi berasal dari motivasi internalnya, bukan dari eksternalnya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi ini nilai-nilai kebajikanlah ya dari disiplin positif yang ingin dicapai. Selain dari motivasi internalnya dari dalam dirinya, kita Ki Hajar Dewantara menginginkan bahwa disiplin itu nanti tujuannya adalah anak-anak bisa mencapai nilai kebajikan universal. Nah, ini yang dimaksud nilai kebajikan universal. Tadi Ki Hajar Dewantara mengatakan harus anak itu disiplin mencapai nilai kebajikan universal. Yang dimaksud nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Jadi nilai-nilainya kebajikan itu adalah sifat-sifat yang positif yang ingin dicapai setiap individu. Nah, individunya adalah tujuan kita adalah murid kita di sekolah. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya ini universal itu umum. Kemudian bisa lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kembali lagi saya ingatkan bahwa di setiap kelas ini beragam karakter murid. Ada yang bahasanya berbeda, sukunya berbeda, atau mungkin suku bangsanya beda, dia berasal dari daerah lain. Nah, lanjut Bu. Pengertian nilai kebajikan menurut beberapa teori. Nah, teori ini juga memberikan pengertian nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini adalah sebuah pengertian nilai kebajikan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya pada tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini tadi mirip yang tadi, karena apa? Ini adalah kita berpedomannya pada pengertian dari Diana Gosen tahun 1998. Pengertian yang ketiga bisa juga ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan kurikulum merdeka kita, profil pelajar Pancasila. Nah, ini teori
motivasi perilaku manusia. Tadi kan bisa motivasi internal ya, bahwa tujuan budaya positif kan harus membangun motivasi internalnya. Nah, sekarang kita bisa melihat bersama motivasi eksternal. Eksternal, bawahnya ada juga motivasi internal. Yang pertama, motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak biasanya kalau didisiplinkan mesti berpikiran, aku akan melakukan kegiatan tersebut supaya tidak dihukum. Nah, berarti kan motivasi eksternal, biar aku tidak dihukum. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jelas nanti saya akan dihukum. Nah, karena ada motivasi eksternal. Kemudian ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya akan melakukan disiplin supaya saya dapat hadiah. Nah, itu berarti motivasinya eksternal, biar dapat hadiah dari orang lain. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jelas akan dapat apa ya Bapak Ibu? Hadiah. Ya, itu berarti motivasi eksternal. Nah, yang bawah ini ada motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia tidak terpengaruh begak dihukum, biar tidak dapat hadiah, tetapi dari dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Misal, kalau saya datang tepat waktu, maka motivasi internalnya adalah saya akan dapat apa, Bapak Ibu? Internal dari diri. Kalau misalnya saya akan datang tepat waktu maka motivasi internal dari dalam diri sendiri adalah biar apa? Biar dapat kepuasan diri. Saya puas, saya bisa berangkat pagi, saya bisa tepat waktu, benar, saya puas. Jadi itu motivasi dirinya sendiri. Jadi tidak ingin dipuji Bapak Ibu guru, tidak karena akan dapat hadiah, juga tidak akan dapat karena tidak akan dapat hukuman. Gagal aku dihukum, tidak seperti itu. Tapi dia berangkat pagi karena tadi pengen kepuasan dirinya sendiri ya. Jadi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, ini di materi yang terakhir kita, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, nanti jika di dalam kelasnya belum ada keyakinan kelas, bisa dimulai membentuk sebuah keyakinan kelas. Kelas kok dibuat yakin, itu gimana ya? Namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Kok tidak bertata tertib kelas? Kalau dulu sebenarnya tata tertib ya, tata tertib kelas terus dipajang gitu deh di depan atau mungkin di belakang, pokoknya di hiasan dalam kelas kita. Tapi kalau sekarang ini yang dibentuk adalah sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas sendiri adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen sendiri, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti sebuah peraturan. Jadi di dalam keyakinan kelas ini, nilai-nilai kebajikan itu nanti akan dipapang. Jadi tidak berupa peraturan, harus tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak. Tapi nanti ada nilai-nilai kebajikan yang tertulis dan disepakati bersama dengan murid kita di dalam kelas. Jadi anak-anak diajak membuat keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai apa yang harus kita sepakati bersama, dan juga harus bertanggung jawab jika nilai itu
kelas ya. Mengapa kok tidak peraturan? Justru malah harus keyakinan yang dibentuk. Kalau peraturan itu biasanya kan lebih sifatnya ada hukumannya ya Bapak Ibu. Datang harus tepat waktu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti lebih terkesan seperti menyuruh. Terus kalau tidak ada itunya lebih hukumannya lebih kayak seperti berat gitu ya peraturan. Nah, mengapa kok tidak dibuat peraturan saja? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Sekali lagi, kalau kita mau mendisiplinkan anak, harus lahir motivasi intrinsiknya, bukan motivasi ekstrinsik. Bukan karena anak takut hukuman, bukan karena anak butuh hadiah, tetapi dari dalam dirinya. Nah, alasan itulah mengapa kok di kelas tidak dibentuk peraturan, tetapi justru dibuatlah suatu keyakinan kelas. Tujuan dari keyakinan kelas ini dibentuk yaitu mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Jadi di dalam keyakinan kelas ini anak diajak berdiskusi bersama. Pengennya seperti apa kelas ini? Pengennya kita punya sikap yang bagaimana di dalam kelas ini. Jadi tidak guru yang menentukan keyakinan kelasnya, tetapi anak harus bisa memberikan ide, gagasannya supaya keyakinan kelas ini bisa terbentuk. Mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanpa adanya tekanan. Jika anak-anak sudah diajak bersama untuk membentuk keyakinan kelas, maka budaya positif tersebut bisa terlaksana dari anak tersebut dan berasal dari kesadaran dirinya, bukan karena dari tekanan. Kemudian membentuk karakter positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, yaitu guru dan murid, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Jika karakter anak ini sudah terbentuk dengan baik lewat kebiasaan positifnya, kemudian perilaku positifnya, serta keteladanan kita, jadi guru dan murid ini bersama-sama mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibentuk, maka budaya positif ini pasti akan terbentuk dengan baik sehingga bisa menumbuhkan semangat belajar anak didik kita. Ini beberapa tahapan ketika Bapak Ibu guru hebat nanti akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Jadi ketika berada di kelas, kita bersama-sama murid, yang pertama adalah memunculkan peraturan kelas. Memang ini tidak bisa langsung tiba-tiba buat keyakinan, tidak. Pasti nanti yang terbentuk adalah tidak boleh ini Bu, tidak boleh itu Bu, harus datang tepat waktu. Nah itu kan masuknya nanti di peraturan kelas. Jika anak-anak sudah memberikan idenya semuanya, peraturan-peraturan apa yang diinginkan anak, maka dilanjutkan adalah mengubah kalimat peraturan tadi menjadi kalimat yang positif. Kata tidak terus dibilang aja, tidak boleh buang sampah, maka diganti nanti membuang sampah atau menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelasnya menjadi kalimat positif. Kemudian mengubah peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas. Jadi peraturan tadi yang sudah dibuat atau diubah kalimatnya menjadi kalimat
positif, kemudian disepakati bersama menjadi kesepakatan kelas. Jika sudah, barulah terumus sebuah keyakinan kelas. Nah, ini contoh misalnya ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas. Awalnya adalah anak-anak memberikan ide gagasan. Satu, tidak boleh datang terlambat. Kemudian dilarang berbicara sendiri saat pelajaran. Nah kan anak-anak itu sering rame ya. Mungkin terus anak-anak terbesit idenya, dilarang berisik, dilarang berbicara sendiri saat pelajaran. Yang ketiga, dilarang mengganggu teman. Namanya anak ya itu kalau di kelas itu usilnya minta ampun. Yang satu diam, yang satunya bisa jadi jahil, ganggu temannya. Maka muncullah ide anak tersebut, dilarang mengganggu teman. Terus ada lagi, dilarang keluar masuk kelas seenaknya. Dijelaskan bu guru baru saja mengajar, tiba-tiba sungguh keluar. Saya sendiri juga bingung, ini anak mau kemana, pamit tidak, tiba-tiba keluar. Nah, jadi dilarang keluar masuk kelas seenaknya. Yang kelima, dilarang mengambil barang milik orang lain, pinjam langsung dipakai. Ini punyanya siapa tidak tahu, pokoknya ambil. Tiba-tiba seruput. Nah, ini nggak izin punyanya siapa, ya langsung diminum ya. Jadi dilarang mengambil barang milik orang lain. Yang keenam, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini juga sering di dalam kelas itu. Kertas, belum, sobek kertas sedikit, seret, tiba-tiba dilempar di depannya. Nah, otomatis yang kotor adalah temannya. Ini terus ada idenya langsung dilarang membuang sampah sembarangan. Atau pas jam istirahat minum es segera sekali ya. Habis sadar jalan buang ini. Padahal di sekolah kita ini sampah banyak sekali. Tapi anak-anak ya begitu, tetap saja buang sampah belum seenaknya. Yang ketujuh, dilarang menggunakan seragam yang tidak sesuai. Kalau ini jarang sekali ya. Kalau tidak kepepet, anak-anak pasti sudah menggunakan seragam sesuai harinya. Nah, aturan-aturan tadi, ide-ide yang sudah muncul dari anak-anak atau murid, ini kemudian dibuatlah sebuah kesepakatan kelas. Yang pertama tadi diubah jadi datang tepat waktu. Yang kedua, memperhatikan guru saat pelajaran. 3, rukun dengan teman. Mau awalnya kan mengganggu temannya, jahil kalau temannya, terus diganti rukun dengan teman. Yang keempat, meminta izin saat masuk dan keluar kelas. Tadi sumur selamat keluar masuk, pokoknya apa pipis apa entah kemana tanpa izin, akhirnya diganti dengan kalimat meminta izin saat masuk dan keluar kelas. Yang kelima, meminta izin saat meminjam barang milik orang lain. Tidak asal saut, tidak asal pinjam, harus minta izin dulu. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. 7, menggunakan seragam sesuai aturan. Ya, jadi kata-kata tidak tadi di dalam kesepakatan kelas sudah dihilangkan. Nah, ini yang terakhir ya. Setelah aturan tadi dibuat bersama, kemudian dibentuk kesepakatan ya. Terus akhirnya menjadilah sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang pertama tadi disuruh datang tepat waktu ya, menjadi menghargai waktu. Ini kan nilai kebajikannya adalah menghargai waktu. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikannya yang dibentuk, menghargai waktu. Kemudian yang kedua, nilai kebajikannya muncul ya. Jadi menghormati dan menghargai
ketiga, semua orang ingin belajar. Yang keempat, sopan dan santun dalam bertindak. 5, menghargai. Nah, ini motivasi atau nilai dari dirinya, yaitu adalah menghargai barang milik orang lain. Yang keenam, cinta lingkungan. Tadi buang sampah sembarangan. Ini adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam keyakinan kelas ini adalah cinta lingkungan. Yang ketujuh, menghargai diri sendiri. Nah, begini Bapak Ibu guru ya. Jadi keyakinan kelas ini, ketika kita membentuk sebuah keyakinan kelas, maka nilai-nilai kebajikan seperti inilah yang harus kita munculkan dan kita sepakati bersama dengan murid. Jadi tidak gurunya yang menentukan, tapi murid juga ikut urun rembuk dan memutuskan bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat, untuk kegiatan budaya positif ini, setelah kita sudah memahami tentang apa itu budaya positif, kemudian disiplin positif. Disiplin tidak terus langsung karena takut hukuman ya, tapi beda pengertiannya. Kemudian setelah Bapak Ibu guru sudah mengenal namanya disiplin positif, itu harus motivasi internal, kemudian ada kebajikan universal yang harus dicapai, kemudian terbentuklah sebuah keyakinan kelas yang harus dibentuk kita bersama dengan murid-murid kita di kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sampai ini ada pertanyaan. Pak Usnan mungkin mau bertanya, Pak Usnan. Pak Usnan sepertinya kan ini kalau di sekolah kita Pak Usnan itu seperti guru BP kita ya. Jadi kalau ada anak yang bermasalah itu langsung ke kantor, selesaikan dengan Pak Usnan. Bu Puji juga sama. Ini juga saya mengenai seperti guru BP. Ada masalah bawa ke kantor, ada Bu Puji, Pak Usnan bersama Bapak Ibu guru yang lain, diselesaikan di kantor saja. Setelah mempelajari ini, kira-kira Bapak Ibu guru semuanya yang sudah dipelajari ini akan diterapkan tidak di dalam kelas? Diterapkan, terutama yang ini ya Bapak Guru, membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal tadi harus terbentuk dalam keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini sudah memahami betul tentang nilai-nilai apa, nilai-nilai kebajikan yang harus dibentuk oleh setiap murid. Jadi murid itu pasti akan dibentuk karakternya supaya memiliki nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan motivasi eksternal yang akan kita bentuk bersama, tetapi motivasi internal lah yang harus kita bentuk bersama. Siap Bapak Ibu guru hebat semuanya? Siap untuk membentuk karakter anak disiplin positif di sekolah kita? Siap. Siap. Terima kasih Bapak guru hebat. Oh, Pak Ustaz, boleh mau bertanya tadi atau menyampaikan sebuah pernyataan? Boleh, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk materi memang saya kurang betul belum tahu, tapi mau tanya sedikit. Apakah mungkin kita membentuk budaya atau karakter positif anak, tapi dengan tanpa melibatkan orang tua, seperti yang sudah diutarakan tadi. Mungkin kalau anak-anak di depan guru mungkin menggunakan bahasa uga-uga, sopan santun, tapi kalau di luar ya Allah alam, mungkin bahasanya mereka ya seenaknya di depan.
orang yang lebih tua juga bisa seenaknya. Nah, untuk mengontrol demikian, apa mungkin kalau kita ini hanya membentuk karakter mereka hanya di sekolah saja, tapi tanpa melibatkan peran serta orang tua. Nah, kalau mungkin bisa, bagaimana kita mengawali akan semua itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman. Betul sekali Pak Usman. Jadi kita ini di sekolah tidak lingkungan kita itu tidak hanya guru dengan murid, tetapi juga lingkungan sekitar beserta orang tua murid. Itu termasuk lingkungan kita. Kita tidak boleh melepaskan peran orang tua siswa atau murid dalam mendidik anak murid mereka saat di sekolah. Nah, bagaimana caranya supaya disiplin positif yang sudah dibangun di sekolah ini bisa juga dipantau atau dipantau juga oleh orang tua ketika berada di rumah. Maka kita sebagai guru tidak boleh menutup komunikasi dengan orang tua. Kita harus berusaha berkomunikasi dengan mereka supaya mereka juga paham bahwa anak didik kita tuh di sini tidak hanya dititipkan, tidak hanya tanggung jawab Bapak Ibu guru, tetapi adalah tanggung jawab bersama. Kita di sini mendidik, di rumah orang tua pun juga harus ikut mendidik dan menuntun mereka, menuntun hal-hal yang baik. Jadi kalau di sekolah misalkan saja tadi kita sudah membentuk sebuah keyakinan kelas, maka bisa dipantau kepada orang tua dengan memberikan observasi kepada orang tua. Bisa dibuatkan sebuah lembar observasi kepada orang tua. Benar tidak Bapak Ibu kalau anaknya di rumah itu sudah mau berbahasa Jawa dengan kromo misalnya? Kalau sudah bisa dicentang itu observasinya. Tetapi kalau belum ya jangan diisi. Pokoknya diusahakan diisi dengan kejujuran, disesuaikan dengan anak tersebut benar tidak perilakunya di rumah, ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak boleh menutup komunikasi dengan orang tua. Tetap semua kegiatan anak kita komunikasikan dengan orang tua, terutama dengan anak-anak yang memiliki perilaku khusus. Itu memang perlu sekali kita komunikasikan dengan orang tua. Karena zaman sekarang guru itu kadang lebih tidak dihargai. Kalau di video-video yang viral itu misalnya saja ada yang guru itu dipukul atau murid anaknya itu dipukul malah ganti dilaporkan. Nah, hal seperti itulah yang kadang membuat guru ini menjadi tidak dihargai. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa saling menghargai? Yaitu tadi kita harus saling berkomunikasi dengan wali murid. Grup WA dibentuk, mungkin sesekali bisa diadakan pertemuan atau parenting kelas, khusus kelas misalnya begitu di rumahnya salah satu wali murid. Bisa kita bahas bersama, mungkin ada unek-unek apa yang ingin disampaikan kepada gurunya, atau mungkin ada unek-unek apa dari gurunya yang ingin disampaikan ke orang tua. Jadi kita bersama-sama nanti bisa mengenal, kemudian memahami, mengerti karakter anak ketika di sekolah maupun di rumah. Ngoten Pak Ustaz? Ya. Ada yang lain? Kairu atau Puji? Oke, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Hanya sedikit pertanyaan pada saya. Tadi disebutkan bahwa kalau dulu istilahnya adalah tata tertib, sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Pertanyaan saya hanya satu, apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Sama atau beda? Terima kasih. Terima kasih Ibu Pujiatun.
perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Sekali lagi saya tekankan, keyakinan kelas itu lebih menonjolkan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan kalau kesepakatan kelas itu biasanya masih ada aturannya. Nilai-nilai kebajikan universalnya belum ditonjolkan. Nah, maka dari itu karena tujuan utamanya adalah budaya positif supaya bisa membentuk nilai kebajikan universal, maka dibentuklah sebuah keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas lagi. Kesepakatan kelas itu sebenarnya sudah bagus, tetapi masih kurang. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu masih kurang terlihat. Maka terus digeser kembali menjadi sebuah keyakinan kelas supaya nilai-nilai kebajikan universalnya bisa terlihat, dan mungkin dari nilai-nilai kebajikan itulah yang ingin kita budayakan kepada anak supaya perilakunya menjadi lebih positif di sekolah maupun di lingkungan. Begitu Bu. Yes, sama-sama. Sampai sini ada lagi? Tidak ada, Pak Andri mungkin. Biasanya kalau anak-anak kecil itu kan gemes gitu, tingkah lakunya tuh gemesin, gemesin dalam artinya ya menyenangkan, bukan menjengkelkan. Kalau bukan nggak boleh jengkel sama muridnya ini. Ya pokoknya gemes saja dengan murid-murid seperti itu ya. Nah, nanti setelah di akhir ini Bapak Ibu bisa memberikan budaya positif kepada anak didik kita, memberikan contoh kepada anak didik juga. Tidak hanya anak didik saja yang berperilaku positif, tetapi kita sendiri juga harus membiasakan budaya positif tersebut. Medan 1? Oke, Medan 1. Yes. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat Medan 1 atas partisipasinya dalam kegiatan kali ini. Terima kasih waktunya. Saya akhiri kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusinta Kartika Siwi, SPD SD dari SDN 1 Menderejo. Saya mau berpendapat bahwa diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Gunarni sudah sangat bagus dan bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dan membawa perubahan yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti ditulis sendiri-sendiri yang kamu ingin